I'm trying to put you in the worst mood. Be one cleaner than your church shoes. Nelly point two just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week too. Main bitch out of your league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from Ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face when I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, like to get me lane. Switch on my car, if I kill any pain. And look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Per, HP lu bunyi, angkat dulu lah. Aduh, siapa sih itu? Ganggu banget. Nggak tahu apa orang lagi tidur. Lagi saya angkat. Hai, siapa sih? Halo, Halo, Kenzo? Kenzo, Fer? Kenapa lu matiin? halo, Halo, ada apa? lo nggak kampus? Anjir. Oh iya, ini gue udah mau jalan. Bye. Gue udah telat. Ih, kok mereka nggak bangunin gue sih? Mama udah telat. Lo mau ke kampus, Vi? Enggak, nanti gue mau ke RS. Ngapain? Gary masuk rumah sakit. Loh, dia sakit apa? Nggak tahu sih. Kayaknya alerginya kambuh. Oh, lo nggak ke kampus? Udah 8:30 lah. Iya. Ren, lihat deh foto gue yang ini. Lucu nggak? Woi, Ren! Iya. Lihat apaan sih lo? Ngapain lo ngeliatin mereka? Enggak. Mereka so sweet banget. Iya ya, lucu banget. Jadi pengen. Udah, gak baik ngeliatin orang pacaran. Ntar ngiri lagi. Kamu ini gimana sih? Udah tahu hari ini presentasi, kenapa malah telat? Maaf Bu, saya lambat bangun. Ya sudah, saya mau kasih tugas tambahan sebagai hukuman karena kamu telat di matkul saya. Tugas apa Bu? Saya mau kamu membuat 50 laporan dan kumpul minggu depan. Apa? 50 laporan? Kenapa? Gak setuju? Bukan gak setuju Bu, tapi 50 laporan banyak banget Bu. Saya mau buat laporan apa aja. Saya tidak peduli, siapa suruh kamu telat di matkul saya. Ingat ya, kumpul minggu depan. Kalau kamu telat lagi, saya tambah. Silahkan keluar. Permisi Bu. Gila itu dosen, ngasih hukuman gak nanggung-nanggung. Kok mau angkat topik apa aja anjir, 50 laporan. Nah dikumpul minggu depan lagi. Baru juga sekali telat. Nah, nanti si pelakor itu kan mati. Terus si cowoknya ini balikan lagi sama ceweknya. Terus endingnya mereka nikah dan... Cukup, diam. Gue tuh nonton buat tahu endingnya, ngapa malah lo kasih tahu? Iya, gue kan memberi jalan yang lurus biar lo gak salah paham. Oke. Itu jatuhnya lo spoiler, BG. Semester awal gini amat dah. Lu kenapa sih, Fer? Ngeluh mulu dari tadi. Ini semua tuh gara-gara lo. Kok gue? Gue diem aja ya di sini dari tadi. Gara-gara lo gak bangunin gue.
jangan gue tadi bangunin lo, tapi lo nggak bangun-bangun. Lo malah marahin gue. Ya udah gue tinggal aja. Lo tau nggak hukuman apa yang si dosen itu kasih ke gue? Apa? Terus aku disuruh buat 50 laporan si anjrit. Gak ada hukuman lain apa? What the hell? Serius? 50? Semangat aja sih kata gue. Gue harus gimana dong, Cik? Mana presentasi gue belum selesai lagi. Pengen resign aja deh gue. Sabar, orang sabar pantatnya lebar. Mbak, ruangan atas nama Gary Agaskar di mana ya? Bentar ya, saya cek. Pasien atas nama Gary Agaskar ada di ruangan 102, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vio, sini nak. Gimana kondisinya gitu, Tante? Kondisinya udah membaik, dan alhamdulillah alerginya nggak terlalu parah. Tadi kata dokter besok udah boleh pulang. Syukur deh. Oh ya, mumpung kamu di sini jagain Gary dulu ya. Soalnya tante mau pulang dulu karena ada urusan mendadak. Oh iya, Tante, biar Vio yang jagain. Kalau gitu tante pergi dulu ya. Iya, Tante, hati-hati. Kamu udah sadar? Aku pikir kamu masih pingsan. Oh, jadi kamu masih mau aku pingsan? Enggak, bukan gitu. Aku pikirnya tadi kamu belum sadar. Gimana keadaan kamu? Udah baik? Udah, soalnya obatnya udah datang. Ih, sempet-sempetnya. Aku minta maaf ya. Kenapa? Ini semua terjadi karena aku. Coba aja waktu itu aku nggak nyuruh kamu makan kacang. Pasti alergi kamu nggak kambuh. Ya, aku mana tahu kalau kamu alergi kacang. Aku nggak alergi kacang. Terus, alergi apa? Aku alergi kalau nggak ngeliat kamu. Apa sih, Ger? Lagi sakit juga. Udah mending sekarang kamu tidur lagi. Banyakin istirahat biar besok pas pulang udah Bosan sehat. tiduran mulu. Kamu ngapain? Ngapain duduk sih? Tiduran lagi nggak? Nanti makin sakit. Enggak sayang, malah aku pusing kalau tiduran mulu. Oh ya, kamu nggak ada matkul hari ini? Ada sih, tapi aku izin. Kenapa nggak masuk dulu aja? Kan bisa pas selesai baru kesini. Ya nggak bisa. Aku mana tenang kalau belum ngeliat keadaan kamu. Apalagi aku dikabarnya sama mama kamu. Misi ya, Kak. Saya mau cek keadaan pasien dulu. Oh ya, silakan. Gimana, Dok? Apa keadaannya udah baik? Apa masih ada keluhan, Pak? Nggak ada dok. Berarti kondisi Bapak udah baik ya. Insya Allah besok udah bisa pulang. Oh ya, terakhir ini saya mau kasih obat dulu ya, berupa suntikan. Suntikan? Aduh, kayaknya nggak perlu deh dok. Ini saya udah sehat banget ini. Besok udah bisa nge-gym. Ini suntikan anti alergi, supaya reaksinya nggak balik lagi. Setelah ini Bapak bakal jauh lebih aman. Dok, bisa nggak jangan panggil bapak? Saya ini masih muda dok. Ya udah, saya panggil Mas aja ya. Relax ya, Mas. Dok, bisa nggak obatnya nggak usah suntikan? Tablet aja deh dok. 10 tablet pun saya makan dok. Versi tablet ada sih, tapi kondisi Masnya tadi cukup berat. Bedanya apa? Kalau suntikan, efeknya langsung bekerja. Kita perlu pastikan alerginya benar-benar terkendali dan gak kambuh tiba-tiba. Kalau tablet itu kerjanya lebih lambat, Mas. Udah, Dok, suntik aja. Kamu kelamaan sih. Bentar aja tuh, tahan. Saya mulai ya. Bentar dok. Ger, tahan. Bentar doang. Tapi Bentar aja, sayang. Tahan ya. Relax ya, Mas. Jangan tegang. Apa sih, lebay banget. Gitu doang. baik, mohon perhatiannya sebentar. Saya tidak akan berlama-lama di sini, tapi apa yang akan saya sampaikan ini penting untuk kalian semua. 2 hari lagi kampus akan mengadakan kegiatan education camp untuk seluruh mahasiswa angkatan kalian. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari 1 malam dan diadakan di luar area kampus. Kegiatan ini bukan sekedar kemah biasa, tapi program pembelajaran karakter dan kerjasama dengan kalian. Di sana, kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok secara acak. Akan ada sesi materi singkat, tantangan kelompok, dan kegiatan refleksi. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Pertama, perlengkapan pribadi. Pakaian ganti, alat mandi, obat-obatan pribadi, dan jaket. Lokasi camp cukup dingin di malam hari. Kedua, perlengkapan kelompok akan disediakan panitia, jadi tidak perlu membawa barang berlebihan. Ketiga, yang paling penting adalah kedisiplinan dan sikap. Selama kegiatan berlangsung, kalian wajib mengikuti aturan dan arahan panitia. Tidak ada yang boleh meninggalkan area camp tanpa izin.
jam malam akan diberlakukan. Dan satu hal lagi, kegiatan ini menuntut kedewasaan kalian sebagai mahasiswa. Ini bukan tentang siapa yang paling menonjol, tapi siapa yang bisa bekerja sama, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Anggap saja ini sebagai ruang belajar kalian di luar kelas. Wah, kayaknya seru deh. Lu pada join gak? Camping? Enggak, laporan gue aja belum keurus. 2 hari 1 malam lagi, mending rebahan di kamar. Ye, dasar nolep. Kok pada nggak mau sih? Ayolah guys, ini kan event pertama kita di kampus ini. Pasti seru banget kalau kita join. Ayolah. Perlu saya tegaskan satu hal. Kegiatan education camp ini bersifat wajib. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan tanpa keterangan yang jelas akan mendapatkan sanksi akademik. Sanksinya bisa berupa pengurangan nilai sikap, tugas tambahan, atau konsekuensi lain sesuai kebijakan fakultas. Serius wajib? Haha, denger kan? Wajib. Kalau lo nggak ikut, lo bisa dapat tugas tambahan lagi, Fer. Udahlah, lo bisa kerjain laporan lo itu di camp nanti. Jadi pada ikut kan? Kalau ada sanksi ya mau nggak mau ikut. Anggap aja liburan tipis-tipis. Lo ikut kan? Iyalah, gue paling demen sama event kayak gini. Kira-kira kita campnya nanti di mana ya? Kegiatan ini bukan untuk menyulitkan kalian. Banyak alumni yang justru bilang, ini salah satu momen paling berkesan selama kuliah. Jadi saya harap kalian mengikuti kegiatan ini dengan sikap terbuka dan tanggung jawab. Panitia akan mendata kehadiran kalian semua. Tidak ada alasan lupa atau tidak tahu. Pak, laporan operasional bulan ini sudah kami rangkum. Kita mulai dari distribusi. Ada kendala? Sejauh ini lancar, Pak. Permintaan naik cukup signifikan, tapi gudang masih sanggup. Pastikan standar tetap dijaga. Jangan sampai karena permintaan tinggi, kualitas kita turun. Sudah kami briefing semua kepada divisi. Klien dari Kyoto minta percepatan pengiriman. Kita atur jadwalnya ulang. Jangan sampai bentrok sama proyek Osaka. Kalau perlu tambah shift, ajukan. Jangan memaksakan tim yang sudah kelelahan. Baik, Pak. Laba bersih kuartal ini naik 20% dari produksi awal. Penyebab utamanya, efisiensi operasional dan peningkatan kerjasama dengan klien luar negeri. Kita pertahankan pola ini. Jangan gegabah memperluas sebelum fondasi benar-benar kuat. Tapi Redaktur Kim sempat menyarankan ekspansi lebih cepat, Pak. Kita diskusikan. Tapi saya ingin semua langkahnya terukur. Selamat siang, Pak Ren. Saya baru saja meninjau laporan keuangan. Semoga sesuai ekspektasi. Lebih dari itu, angkanya stabil dan bersih. Itu karena tim bekerja sesuai sistem. Dan itu alasan saya percaya kepada Anda. Kepercayaan itu penting, terutama dalam kerjasama jangka panjang. Justru itu, kita punya potensi besar ke depan. Kita jalan selangkah demi selangkah. Tepat seperti yang saya harapkan. Saya Valen, ada apa? nggak apa-apa, cuma manggil doang. Hah? Serius? Oh iya, lo ikut camping itu kan? Iya. Lo ikut? Jelas dong. Katanya 2 hari 1 malam ya? Lumayan juga. Lumayan capek maksud lo. Dua-duanya. BTW lo udah makan belum? Kenapa? Ke kantin yuk, gue traktir. Nggak usah. Lah, kenapa? Ya, nggak apa-apa. Lagian tumben banget ngetraktir. Mumpung gue habis gajian nih. Ntar doang, 15 menit. Habis itu bebas. Gue sebenarnya mau cabut. Ayolah, kali ini aja. Anggap pemanasan sebelum camp. Ya udah, tapi bentar aja ya. Siap. Weekday, bawa apaan lo? Gue bawa minuman, biar otak lo pada yang jarang dipakai itu bisa disiram dikit.
Siapa tahu encer. Yeay, kocak lu. Minuman doang dibikin kayak penuh obat. Nial, biar lu nggak bengong mulu. Widih, gue juga dong. Tenang, semua dapat kecuali yang IQ-nya di bawah rata-rata. Buset, gue dibully di tongkrongan sendiri. BTW soal pengumuman tadi, lo pada siap ikut nggak? Siap sih enggak, ikut terpaksa. 2 hari 1 malam doang, mas manusiawi. Katanya sih buat ngebangun karakter. Karakter gue udah kebangun dari lahir. Karakter keras kepala iya. Yang penting jangan banyak drama. Lo pada tahu kabar Gary nggak? Kenapa emang? Dia masuk rumah sakit anjir. Serius? Kok nggak kabarin? Orang lagi sakit mana bisa ngabarin, kocak. Ini dia juga baru ngabarin gue. Emang dia sakit apa? Katanya alergi kacangnya kambuh. Serius? Pantas hari ini nggak kelihatan. Kemarin dia juga nggak masuk ya? Lah, kacang lagi. Orang alergi kacang malah ngemil kacang. Logika dari mana? Parahnya gimana? Katanya sesak napas, langsung dibawa ke IGD. Untung cepet. Sekarang gimana keadaannya? Udah stabil, tapi masih dirawat. Habis dari kampus kita jenguk. Gas. Biar dia tahu kacang itu bukan jodohnya. Jahat lo. Bercanda tapi peduli. Selamat makan. Makasih. 막아나는 콘플렉스로 뭉쳤지 사람들은 이런 내가 무섭대 안 좋은 것들이 모아 뭉쳤지 사람들은 불러 나를 monster 막아나는 Mata kuliah lu hari ini apaan aja? 사람들은 Metodologi sama etika. Anjir, berat. Emang hidup lo ringan? Tapi lo kelihatan santai banget. Capek aja sih sebenarnya. Gue sebenarnya tuh anak kedua. Gue punya abang yang terus dibandingin sama gue. Dia tuh selalu sempurna di mata bokap nyokap gue. Pal. Maksud lo cerita itu ke gue apa? Nggak tahu. Nyaman aja. Terus pentingnya buat gue apa? Nggak penting sih. Gue cuma pengen ngobrol. Sorry kalau kesannya oversharing. Wait. Apaan sih? Itu Zea kan? Kok dia sama cowok lain? Iya bener itu dia. Cowok itu siapa? Kayaknya bukan Al deh. Ya jelas bukan lah, rambutnya aja warna ungu. Wah, gak bener nih anak. Pasti dia selingkuh ini. Awas ya lo. Dasar cewek murahan. Berani banget ya lo selingkuh di belakang Al. Apa-apaan sih lo? Datang-datang langsung teriak-teriak gak jelas. Apaan? Jelas-jelas lo udah kepergok selingkuh. Masih aja nanya apaan? Siapa yang selingkuh sih? Lo itu pacarnya Albra. Terus lo duduk manis berdua sama cowok lain di kantin. Kalau bukan selingkuh namanya apaan? Kerja Rodi. Lo bisa gak sih? Gak usah teriak-teriak. Enggak, gue gak bisa. Cewek murahan kayak lo tuh harus dikasih pelajaran tau gak? Gue tuh udah muak liat muka soplos lo itu. Hei, jaga ya bicara lo. Kenapa? Emang bener kan? Cewek di depan gue ini cewek murahan. Gue sama dia di sini tuh cuma makan. Makan lo bilang? Lo pikir gue bego, ha? Cewek murahan tuh biasanya juga pintar cari alasan. Tarik kata-kata lo. Kenapa? Tersinggung? Takut Albert tahu kalau hasilnya kayak gini? Banyak bacot lo. Ini lo pergi dari sini. Hah? Lo berani banget ya dorong gue? Pergi sebelum kesabaran gue habis. Ih, lo tuh yang udah salah main fisik lagi. Cewek murahan kayak lo tuh gak usah ngecek sama aja. Lo tuh udah tanggung Udah, woi. Udah, stop. Kalian berdua apa-apaan sih? Ngapain berantem di sini? Ini kenapa? Lihat tuh cewek lo. Dia selingkuh di belakang lo. Hah? Masa dia sama cowok lain berduaan doang di kantin? Mana sambil ketawa ketiwi lagi? Hei, gue sama dia tuh cuma ngobrol doang. Lo kenapa sih ngurusin hidup gue banget? Jangan percaya Al, orang salah biasanya pintar ngeles. Lo jangan kompor ya. Kompor apaan sih? Emang fakta. Bener kamu berduaan sama dia? Iya, tapi aku... Kami berdua cuma ngobrol biasa. Gue juga cuma neraktir saya doang kok. Ngapain lo neraktir cewek gue? Udah. Mending sekarang kita pergi dari sini ya. Aku jelasin di tempat lain. Pasti setelah ini mereka bakalan putus. Ada manfaatnya juga nih cowok. Ini bukan kayak yang kamu bayangin. Aku nggak ada apa-apa sama dia. Dia cuma traktir aku. Terus kita makan, ngobrol, udah gitu aja. Kenapa kamu mau? Ya, awalnya aku nolak, tapi dia maksa. Kamu marah ya? Coba kasih tahu aku. Siapa yang gak marah kalau ceweknya berduaan sama cowok lain? Ya udah, aku minta maaf. Aku nggak bakal deket-deket dia lagi.
Aku juga gak suka sama dia. Dia orangnya frustrating banget. Udah tahu orangnya gitu masih aja deket-deket. Iya, aku minta maaf. Janji dia gak bakal ulangi. Dia kayaknya suka deh sama kamu. Udah beberapa kali dia coba modus ke kamu. Aku gak pernah nganggap dia lebih dari teman. Bahkan teman juga gak deket. Aku cuma minta satu. Apa? Kalau ada apa-apa, bilang ke aku. Jangan bikin aku dengar dari orang lain. Iya, aku janji. Aku maafin. Makasih sayang. Aku marah karena aku sayang. Hei, aku juga. Lain kali, kalau ada cowok yang modus ke kamu, bilang aja pacar aku galak. Biar dia gak macem-macem. Iya, galak banget malah. Oh iya, pulang nanti mau ikut nggak? Kemana? Aku sama anak-anak mau jenguk Gary di rumah sakit. Oh iya, View sempat bilang tadi pagi kalau Gary masuk RS. Makanya dia nggak ke kampus hari ini. Kenapa nggak bilang dari tadi pagi? Lupa. Hehe. Sekarang, tugas kalian cukup bantuin gue buat deketin Al. Karena gue yakin, kapal Selgra udah karam. Kasian banget, dia sendiri yang rusakin kapalnya. Pasti sekarang dia lagi nangis-nangis minta balikan ke Algra. Makanya kalau jadi cewek itu jangan genit. Udah tahu punya cowok, mending cowoknya buat gajah. Yakin lo kapal mereka karam? No, lihat no. Gue lihat mereka baik-baik aja tuh. Malah makin nempel. Loh, kok mereka baik-baik aja? Bukannya tadi lagi berantem ya? Lo pikir Al bakal ngelepasin saya gitu aja? Hah, si Algra itu udah kecintaan sama saya. Jadi ya, selagi masalah mereka nggak berat, ya nggak bakal dilepas. Tapi si Seong itu udah ketahuan selingkuh. Lo yakin banget kalau mereka selingkuh? Yakin lah. Lo gak lihat mereka berduaan sambil ketawa-tawa? Udah gitu kantin sepi banget lagi. Ngapain coba mereka kalau mau ngobrol di tempat yang sepi? Kan bisa di tempat yang ramai. Emang niatnya selingkuh? Aduh, Kay. Udah deh, cari cowok lain aja lah. Gak capek apa ngejar cowok orang? Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini. Iya, apaan sih? Harusnya tuh lo ngomong gini ke saya. Denger ya, gue tuh udah mau tunangan sama Al. Nyokap gue juga udah ngerestuin tuh. Tinggal nunggu waktunya aja. Gini nih, kalau sebelum berangkat nggak makan obat dulu. Kamu lagi kan halunya? Ferin nggak ikut? Enggak, dia lagi ngerjain laporannya. Gimana keadaan lo? Aman. Syukur deh. Kirain lo udah jadi legenda kacang. Bangsa ini? Anjrit, parah lo. Lo doain gue kenapa-napa. Ye, bercanda tahu tempat lu. Ya kan biar suasana gak tegang. Suasana tegang gara-gara muka lo anjir. Ya maaf. Gue jadi penasaran, rasanya gimana pas alerginya kambuh? Kayak paru-paru gue demo, gak mau kerja. Terus kenapa lo masih makan makanan yang ada kacangnya, kocak? Udah tahu alergi. Tahu nih, penyakit itu dihindarin, bukan dicariin. Gue kira dikit doang. Lu alergi, Ger. Bukan mantan yang bisa lo anggap masih aman kalau dikit. Anjir, sakit tapi masih diserang. Enggak, ding. Makanya kalau makan tuh mikir, jangan asal makan. Dia mau makan dulu baru mikir. Yang penting sekarang udah aman. Iya, jangan sampai next time kita jenguknya pakai karangan bunga. Noel! Parah lu, El. Apa? Gue peduli. Peduli lo serem. Abis ini jangan bandel lagi ya. Iya, Bu Dokter. Buset, baru dirawat udah takut sama pacar. Bukan takut, sayang. Risik, ini rumah sakit. Untung masih boleh rame ya. Bentar lagi juga diusir. BTW dokter bilang lo masih harus observasi ya. Berapa lama? Semalam lagi. Ya udah, besok kita bawain buah yang gak ada kacangnya. Apel aman kan? Kalau lo yang kupas gue ragu. Kira gue bakal kasih racun. Maaf ya, jangan terlalu ribut karena masih banyak pasien di sini. Oh iya, maaf kak, maaf ya mbak. Sok-sokan banget lo manggil kak. Lanjut. Lu gak kapok? Dah, kita bentar lagi balik. Ya elah, baru juga rame. Cepet sembuh ya bro, jangan cari masalah lagi sama kacang. Gue blok kacang dari hidup gue. Amin. Ya udah duluan ya Ger, GWS brother. Kita pulangnya pakai apa? Lu tadi kesini naik apa? Diantar Ferin. Gue juga. Same. Lah, si Ferin mana? Udah cabut duluan. Katanya mau ngerjain laporan. Deadline-nya kejam. Terus kita gimana? Udah, jalan kaki aja, biar sehat. Lo kira apart gue depan gerbang? Mobil Al cuma muat 2 orang sih. Wah, itu mah mobil pacaran. Bukan, mau kecil. Kecil tapi isinya cinta.
Udah tenang, jangan panik dulu. Gue sama Atlas bawa mobil. Masih muat kok. Emang boleh rame-rame? Ini bukan angkot sih, tapi masih muat. Asal jangan pada ribut. Kalau motor? Motor gue berdua doang bisa, 3 mah enggak. Gini aja, Ayara sama Moren ikut gue sama Atlas. Cika ikut Galen. Gue nebeng Atlas aja, udah biasa jadi beban. Beban mental. Kalau gitu kami duluan ya. Hati-hati di jalan, pasangan muat 2 orang. Yoi. Ayo cepet, sebelum RS ini tutup. Emang bisa nutup? Bisa kalau berisik. Untung gak jadi tidur di RS. Gue udah siap numpang di ranjangnya Gary padahal. Hancur bisa-bisanya. Assalamualaikum. Balik juga. Gimana keadaannya Gary? Aman, masih harus nginep semalam tapi Tapi kondisinya udah mendingan. Masih bisa bercanda juga. syukur deh. Dia sakit apa sih sebenarnya? Alergi kacang. Dia kan udah tahu. Makanya, bandel. Cowok mah gitu. Udah tahu nyakitin tapi masih dilakuin. Pengalaman ya, Bu. Aku isi dulu. Jangan lama. Emang lo nungguin? Anjir lobet, baru juga mau dipakai. Dari tadi juga lo pegang. Ya karena hidup gue di sini. Gue mau casan dulu lah. Lo buat laporan apa aja sih? Banyak banget. Ya karena gue disuruh. Kalau enggak ogah gue buat laporan sebanyak ini. Casan gue mana sih? Perasaan gue taruh di sini dah. Apa di laci ya? Gak ada anjir. Buku apaan nih? Judulnya aneh banget. A sama M siapa dah? Ayo Mauren. Coba baca deh. Ay! Anjir lo bikin kaget aja. Untung jantung gue gak copot. Lo buka-buka barang gue ngapain? Lah, gue mana tahu itu barang lo. Itu gue temen di laci. Ya tapi bukan berarti lo bisa sembarangan buka. Ya maaf lah. Gue juga gak niat ngebuka rahasia hidup lo. Dan kali tanya dulu gak susah kan? Gue cuma nyari casan, Ren. Bukan mau jadi detektif. Udahlah, kalau segitu sensitifnya simpen aja barang lo baik-baik. Ren, itu buku tentang apa sih sebenarnya? Bukan urusan lo. Yeay, ketus amat. Hampir aja. Lo duluan aja, gue angkat telepon dulu. Oke. Assalamualaikum. Papa, Mama, tumben banget kumpul di sini. Noel, Papa mau jodohin kamu. Hah? Jodohin? Papa apa-apaan sih? Kok tiba-tiba banget? Makanya kamu tuh punya pacar dong, biar kamu gak dijodohin. Hah? Ini kenapa sih? Mama kan udah bilang dari kemarin-kemarin, ayo cari pacar. Kamu ini kenapa sih suka banget jomblo? Wah, tuh jangan-jangan kamu belok ya? Makanya sampai sekarang kamu belum punya pacar. Astagfirullah, Mah. Anaknya baru balik langsung dituduh belok. Aku normal kok, Mah. Alhamdulillah. Ya terus kamu kenapa belum punya pacar? Mama lihat kamu lumayan cakep kok, gak jelek-jelek amat. Masa gak ada cewek yang kepincut sih? Aduh, Mah. Cuma banyak yang ngantri. Cuma aku aja yang belum mau. Halah, alasan. Bilang aja gak ada yang mau. Portuge gini amat dah. Papa gak mau tahu. Intinya kalau sampai minggu depan kamu belum kenalin pacar kamu ke Papa, Papa bakal jodohin kamu. Kebetulan Papa punya sahabat yang anaknya cantik. Udah cantik, pinter, kaya lagi. Apaan sih, Pak? Kok jadi main jodoh-jodohin orang? Makanya ayo cari pacar. Kamu ini ribet banget sih, ketimbang cari pacar doang. Kira gampang kali cari pacar. Papa terima beres. Ingat, minggu depan. Ayo, Mah. Oh ya, Mama mau request ya. Ceweknya yang cantik imut ya kayak Mama. Pulang-pulang bukannya ditanyain capek apa enggak, malah ditanyain pacar.
Gue kira lu tinggal tidur. Kok muka lu kayak habis video sepihak? Gue baru dapat ultimatum hidup. Wah, berat. Ultimatum apaan? Disuruh pindah haluan lo. Bangke, bukan itu. Terus, kalau minggu depan gue gak kenalin pacar, gue dijodohin. Hah? Dijodohin Las. Ceweknya cantik, pinter, kaya, udah disiapin. Tinggal tanda tangan batin. Anjir, selamat ya. Selamat apanya, woi? Kan keren, paket lengkap. Udah cantik, pinter, kaya lagi. Tinggal bawa pulang. Lo pikir ini katalog Tokopedia? Tapi serius deh, kenapa mereka tiba-tiba kayak gitu? Kata emak gue kelamaan jomblo itu mencurigakan. Curiga apaan? Curiga gue belok. Anjir, gila, orang tua lo gak ada remnya, anjir. Gue baru masuk rumah disambut fitnah. Terus lu jawab apa? Ya gue bilang gue masih normal lah. Alhamdulillah, hidup lu masih lurus. Tapi Las, papa gue gak bercanda. Dia kasih waktu gue seminggu. Seminggu. Ya udah gampang. Apanya yang gampang? Lo sewa pacar aja. Gue mau ngenalin ke orang tua gue bangke, bukan casting sinetron. Ya kan pacar pura-pura juga pacar. Lo kira mama gue gak bisa bedain mana pacar asli, mana pacar settingan? Ya, tinggal lo yang acting total. Gue salah apa sih hidup begini amat dah? Terang aja, kalau lo butuh gue bisa jadi pacar lo. Gue udah dituduh belok, jangan lo tambah. Gue bercanda anjir, siapa juga mau jadi pacar lo. Tapi serius El, lo harus mikir. Lo mau bohong bentar, atau dijodohin selamanya? Gue gak mau dijodohin. Berarti lo butuh satu cewek. Iya. Secara umum kondisinya sudah jauh lebih baik. Syukurlah dok. Pasien sudah bisa boleh pulang hari ini. Tapi tetap harus dipantau ya. Hindari makanan yang bisa memicu alergi. Dan jangan kecapean dulu. Siap dok, janji gak aneh-aneh. Janjinya jangan ke saya, ke ibunya tuh. Kamu dengar tuh. Iya. Nanti obatnya diminum sesuai aturan ya. Kalau ada reaksi apapun langsung ke rumah sakit aja. Baik dok, terima kasih. Ya udah, ayo siap-siap pulang. Aku ambil jaket kamu ya. Makasih sayang. Oh ya, kamu gak ada matkul hari ini. Ada sih. Terus, Izin. Hehe. kamu tuh jangan sering-sering izin. Nanti dampaknya ke nilai kamu. Iya. Ini baru 2 hari kok izinnya. Ini kan juga karena kamu. Justru itu, aku gak mau kamu ninggalin kuliah karena aku. Ya, aku tahu. Bener kata Gary sayang. Kuliah itu penting. Iya, Tante. Ya udah, sekarang siap-siap ya. Kita pulang. Udah bangun. Sarapannya bentar lagi jadi. Bau masakannya enak banget. Ngomong-ngomong, gimana kerja sama kamu sama perusahaan direktur Kim itu? Baik, bahkan lebih dari yang papa kira. Angkanya naik terus. Syukurlah. Papa malah kepikiran menambah dana lagi. Kalau modalnya diperbesar, keuntungan juga bisa ikut naik. Nambah dana. Iya, mumpung lagi jalan. Sayang kalau kesempatan ini dilepas. Papa yakin semua nyaman. Maksud mama, jangan terlalu dipaksain dulu. Namanya kerjasama, kita kan gak pernah tahu ke depannya gimana. Kamu kebanyakan mikir. Mama cuma takut kalau papa terlalu percaya. Papa nggak asal percaya. Semua hitungannya jelas dan laporannya rapi. Selama ini nggak ada tanda-tanda aneh. Ya mama cuma ngingetin doang. Mamanya juga istri. Justru itu yang papa butuhin. Papa kan tahu sendiri, usaha itu kadang bukan soal pintar atau nggak pintar, tapi soal waktu. Papa ngerti. Tapi papa yakin sama keputusan ini. Papa mau kerja sama ini berkembang sejauh mungkin. Ya udah, mama doain aja yang terbaik. Itu udah cukup. Ya udah, sekarang makan dulu, jangan mikir kerja terus, perutnya juga diisi. Siap, Bu. Al? Sia, ini bukan apa-apa kok. Tadi gue hampir jatuh dan Al pegangin gue. Lu jangan mikir macam-macam ya. Oh, enggak. Gue gak mikir macam-macam kok.
Oh ya sayang, aku mau ngomong bentar. Duluan ya Ren. Ya.